Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Zulhijjah sore ini. Sidang akan dihadiri oleh Menteri Agama, Komisi 8 DPR RI, perwakilan organisasi masyarakat Islam, pakar hingga perwakilan negara sahabat. Sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian Agama Jakarta pada pukul 4 sore nanti. Seminar akan dilakukan secara terbuka dan bisa disaksikan oleh masyarakat melalui akun YouTube Kementerian Agama. Setelah mendengar hasil pantauan hilal di 114 titik di Indonesia, sekaligus masukan dari peserta seminar, sidang isbat baru akan diselenggarakan secara tertutup. Sementara itu, peneliti Observatorium Bosca di Lembang, Kabupaten Bandung Barat menyiapkan 2 teleskop reflektor jelang pengamatan hilal Idul Adha 1445 Hijriah atau awal bulan Zulhijjah. Pengamatan akan dilakukan saat matahari akan terbenam pada pukul 17:40 waktu Indonesia Barat. Peneliti Bosca mengatakan, pada saat matahari terbenam, elongasi berada di 12 derajat dan ketinggian matahari 8,5 derajat. Nantinya, hasil pengamatan hilal di Observatorium Bosca akan dikirim ke Kemenak sebagai bahan penentuan awal bulan Zulhijjah 1445 Hijriah di sidang isbat. Persiapannya sebenarnya kami sudah lakukan dari beberapa hari yang lalu untuk mengkalibrasi teleskopnya dan seluruh instrumen yang digunakan. Kemudian hari ini sebenarnya kita sudah bisa melakukan pengamatan bulannya dan bahkan datanya sudah bisa kita lihat dari komputer. Untuk mengetahui persiapan pantauan hilal dan juga sidang isbat awal Zulhijjah, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Kementerian Agama Jakarta dan Ahmad Fadila di Bosca Lembang. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu bersama Cindy Permadi. Selamat siang Cindy, pengumuman awal Zulhijjah akan digelar pada pukul berapa Cindy? Ya, Mercy, selamat siang. Kalau pengumumannya rencananya baru akan dilaksanakan pada pukul 7 malam nanti. Biasanya akan dilaksanakan langsung oleh Menteri Agama, kemudian juga bersama Komisi 8 DPR RI dan pihak-pihak terkait lainnya. Tapi akan diawali dulu dengan seminar posisi hilal. Rencananya akan ada jam 4 di Auditorium Kementerian Agama. Seminar ini dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, misalnya tadi Komisi 8 DPR RI sebagai mitra, kemudian juga akan ada organisasi masyarakat keagamaan Islam, lalu dari Duta Besar atau Perwakilan Negara Sahabat, pakar, dan lain-lain. Nanti juga akan ada penyampaian pendapat dari masing-masing peserta. Sekaligus juga melihat seperti apa pantauan hilal di 114 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau untuk di Jakarta sendiri, pantauan hilal dari tim Kementerian Agama akan dibagi di 4 titik, yaitu di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, di Masjid Raya Hasyim Asy'ari Jakarta Barat, Ponpes Al-Hidayah Basmol Jakarta Barat, dan di Pulau Karya Kepulauan Seribu. Nah, dasar musyawarah atau di seminar nanti akan dilakukan musyawarah yang berdasarkan hasil pantauan dari tim Kementerian Agama yang kemudian dikonfirmasi lagi oleh tim atau petugas Kementerian Agama di daerah. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dari masing-masing peserta. Baru setelah itu akan dilakukan sidang isbat secara tertutup sekitar jam 6 kalau dari jadwal. Di dalam sidang isbat tertutup itu akan ada ya selain tadi penyampaian hasil, kemudian penyampaian pendapat dari masing-masing peserta, akan ada juga persetujuan dari peserta, lalu penandatanganan keputusan Menteri Agama. Ini untuk menentukan apakah atau kapankah Zulhijjah akan jatuh, beserta juga artinya akan bisa ada hitung-hitungan kapan Hari Raya Idul Adha 2024 akan jatuh. Nah, sebenarnya Mercy dan juga saudara, kalau kita merujuk ke situs resmi Kementerian Agama, dari data hilal per hari ini di waktu akan dilaksanakannya sidang isbat di tanggal 29 Zulkaidah 1445 Hijriah, posisi hilal sebenarnya sudah melampaui kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama RI, Malaysia, dan juga Singapura. Kalau berdasarkan kriteria Mabims yang kita tahu, visibilitas hilal itu tingginya 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Nah, kalau dari data hilal yang sudah dimiliki oleh Kementerian Agama per hari
hari ini ketinggian hilal di atas ufuk antara 7 sampai 10 derajat, elongasi antara 11 sampai 13 derajat, sehingga diperkirakan hilal akan bisa terlihat di seluruh wilayah Indonesia, tapi tergantung cuaca juga. Jadi karena hilal sudah bisa terlihat dari data, perkiraannya untuk awal Zulhijjah dan juga hari raya Idul Adha akan bisa dilaksanakan secara serentak atau sama. Kalau kita juga melihat Muhammadiyah sebelumnya maupun juga Nahdlatul Ulama sudah mengumumkan akan jatuh di tanggal 17 Juni 2024 untuk Hari Raya Idul Adha. Tapi sekali lagi kita akan lihat juga bagaimana nanti proses pelaksanaan seminar dan sidang isbatnya, Mercy. Dari Jakarta kita akan bergeser ke Lembang, Jawa Barat. Sudah ada Ahmad Fadila di sana. Fadil, jika melihat elongasi pada saat matahari terbenam, bagaimana peluang terlihatnya hilal pada sore nanti, Fadil? Ya, Mercy dan saudara, dapat saya laporkan menjelang pengamatan hilal pergantian awal bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Pantauan saya tadi, peneliti di Observatorium Bosca sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari kalibrasi dan menyiapkan 2 teleskop reflektor dengan menggunakan kamera astronomi, di mana 2 teleskop tersebut akan digunakan dalam pengamatan hilal pada sore nanti. Masih memang berdasarkan data dari peneliti Observatorium Bosca, di mana hari ini untuk hilal berpeluang sangat tinggi untuk dapat dilihat dengan mata, atau artinya hilal akan terpantau pada sore hari. Data tersebut berdasarkan peneliti mengatakan bahwa untuk ketinggian hilal itu berada di 8,5 derajat dengan sudut elongasi berada di 12 derajat. Artinya berdasarkan data dari peneliti dan dibandingkan dengan kriteria MABIMS dalam visibilitas hilal dengan ketinggian hilal minimum 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat sudah terpenuhi, sehingga kemungkinan pelaksanaan Idul Adha dan akan serentak di Indonesia dan awal bulan Zulhijjah pada jatuh pada esok hari. Tetapi kita harus tetap menunggu keputusan resmi pemerintah dalam awal bulan Zulhijjah 1445 Hijriah dalam sidang isbat sore nanti. Memang Mercy, terkait kendala yang akan dihadapi peneliti Observatorium Bosca dalam pengamatan hilal sore nanti adalah faktor cuaca. Memang dalam beberapa hari ini cuaca di kawasan Lembang itu ketika menjelang matahari terbenam itu menjadi mendung dan terjadi hujan, sehingga kita berharap bahwa cuaca hari ini cerah dan tidak ada hujan sehingga hilal bisa terlihat sore ini. Merci. Ya, Bosca akan gelar pengamatan hilal sore nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila yang melaporkan langsung dari Lembang, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya ada Cindy Permadi yang melaporkan langsung dari Kementerian Agama. Terima kasih. Saudara.